Haleluya! Kembali kesenangan mendengar firman Tuhan menjadi bahagian umat yang percaya. Pada hari ini, Senin 26 Mei 2025. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan rasa syukur terima kasih, sebab ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan, beri pemahaman sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang dikasihi Allah, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Pengkhotbah 9 ayat 7 hingga 10. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul kita hari ini, kerja sekuat tenaga. Ayat penekanan terdapat dalam ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Thomas Alva Edison merupakan salah satu ilmuwan terkemuka di dunia. Temuannya yang paling terkenal adalah bola lampu pijar pertama yang layak secara komersial. Salah satu kesuksesan Thomas karena dia memiliki mental pekerja keras, dan ini tercermin dari kata-katanya, yaitu alasan mengapa banyak orang yang tidak menyadari kesempatan adalah karena kesempatan selalu muncul dalam bentuk kerja keras. Dan dengan gamblang Thomas berkata, sukses adalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. Jauh sebelum Thomas Alva Edison, Alkitab sudah memberikan pengajaran melalui Raja Salomo. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jelaslah, orang-orang percaya harus melakukan pendekatan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh dunia saat ini. Bahkan Tuhan mengarahkan kita untuk mengerahkan segenap kekuatan kita dalam setiap tugas dan pelayanan. Apa arti sebenarnya sekuat tenaga? Apakah penting seberapa keras kita bekerja? Pekerjaan apa yang seharusnya kita lakukan? Saudaraku, Tuhan tidak memberikan kesibukan kepada umat-Nya hanya untuk sibuk mendapatkan yang besar. Tuhan mendorong untuk bekerja keras apapun tugas itu. Kolose 3 ayat 22 hingga 25,
Paulus menggemakan penyertaan ini dengan memerintahkan orang-orang Kristen untuk bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dia melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa Tuhan akan memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan dengan penuh perhatian dan ketelitian, seolah-olah tanggung jawab tersebut diberikan kepada kita oleh Tuhan sendiri. Bekerja merupakan bagian dari kehidupan manusia dan proses untuk mencapai kesuksesan. Raja Salomo melanjutkan perkataannya bahwa karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Artinya, kesempatan bekerja dan berkarya dengan sekuat tenaga hanya ada ketika kita masih hidup. Penegasan: bekerjalah sekuat tenaga selagi ada kesempatan dan cintailah pekerjaan itu. Saudara-saudara, mari berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kerja keras kami sehingga menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, inilah kebahagiaan kita ketika kita takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.